Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya X Setiawan. Saya dari kelas TM1A di Politeknik Negeri Cilacap. Saya akan menjelaskan tentang proses penyambungan. Klasifikasi proses penyambungan. Penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua logam atau lebih, baik logam sejenis maupun tidak sejenis. Penyambungan bagian logam ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, sesuai kondisi dan bahan yang akan digunakan. Pemilihan metode penyambungan harus dipertimbangkan dengan tepat dalam suatu konstruksi, yaitu efisiensi sambungannya. Proses penyambungan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sambungan permanen dan sambungan non-permanen. A. Sambungan permanen. Sambungan permanen adalah jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung tidak dapat dilepas kembali, dan apabila dilakukan pelepasan, sambungan akan mengakibatkan kerusakan pada bagian logam yang disambung tersebut. Pengerjaan sambungan ini ada 4 mode, yaitu 1. Mechanical, 2. Solid state, 3. Liquid state atau fusion, 4. Liquid solid. Pertama, mechanical. Metode sambungan ini cocok untuk proses penyambungan plat-plat yang tipis. 2. Solid state. Solid state adalah proses penyambungan di mana benda dalam keadaan padat dan biasanya dengan menggunakan tekanan, sehingga sering juga disebut dengan pressure welding. Ketiga, liquid state atau fusion. Liquid state adalah proses penyambungan dengan cara mencairkan daerah yang akan disambung hingga cairan tersebut menyatu secara merata, dengan syarat material yang akan disambung harus sama titik cairnya. 4. Liquid solid. Penyambungan logam yang dilakukan salah satu bagian logam yang disambungkan dalam kondisi cair atau liquid, sedangkan bagian logam yang lain dalam kondisi padat atau solid. B. Sambungan non-permanen. Sambungan non-permanen adalah jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung dapat dilepas kembali tanpa merusak logam tersebut. Penyambungan dengan baut dan mur adalah yang paling banyak digunakan. Termasuk dalam sambungan non-permanen yaitu screw, snap, and shrink. Contoh sambungan permanen yaitu sambungan las. Pengelasan adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Sistem sambungan las ini termasuk jenis sambungan tetap, di mana pada konstruksi dan alat permesinan sambungan las ini sangat banyak digunakan. Dalam sambungan pengelasan memiliki kelebihan, yaitu A. Logam penyambung dan logam sambungan menyatu menjadi satu, sehingga sambungan lebih kuat dan kokoh. B. Bentuk konstruksi sambungan lebih rapi. C. Konstruksi logam dengan sambungan las memiliki dimensi lebih kecil. D. Sambungan las memiliki berat sambungan yang lebih ringan, berkisar antara 1 sampai 1,5% dari berat total konstruksi mesin. E.
luas penampang pada batang atau permukaan komponen tetap utuh karena tidak perlu dilubangi seperti sambungan paku keling dan ulir, sehingga kekuatan materialnya lebih kuat. Itu adalah contoh proses penyambungan dengan cara mengelas. Dalam penyambungan, sambungan las juga memiliki kelemahan seperti A. Kekuatan pada sambungan las dipengaruhi oleh kualitas pengelas pada sambungan. Apabila sambungan lasnya baik, maka kekuatan sambungan tersebut akan baik. Tetapi jika sambungan lasnya kurang baik dan tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi sambungan tersebut tidak baik dan perlu dilakukan repair atau perbaikan pada sambungan. B. Konstruksi sambungan las tidak dapat dibongkar pasang dan bersifat permanen, sehingga apabila akan dibongkar maka harus merusak sambungan tersebut. Selanjutnya adalah contoh sambungan non permanen, yaitu sambungan paku keling atau rivet. Paku keling merupakan salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda dengan berbagai bentuk paku lainnya. Paku ini sangat cocok untuk digunakan pada konstruksi yang berat atau ringan, sesuai dengan keadaan bangunan. Dengan desain yang kuat, paku ini bahkan mampu untuk konstruksi atap rumah dan lainnya. A. Keuntungan dari sambungan paku keling. Sambungan paku keling ini dibandingkan dengan sambungan las mempunyai keuntungan, yaitu bahwa tidak ada perubahan struktur dari logam disambung. Oleh karena itu banyak dipakai pada pembebanan dinamis. Sambungan keling lebih sederhana dan murah untuk dibuat. Pemeriksaannya lebih mudah. Sambungan keling dapat dibuka dengan memotong kepala dari paku keling tersebut. Kelemahan: hanya satu kelemahan, bahwa ada pekerjaan mula berupa pengeboran lubang paku kelingnya. Di samping kemungkinan terjadi karat di sekeliling lubang tadi selama paku keling dipasang. Adapun pemasangan paku keling bisa dilakukan dengan tenaga manusia, tenaga mesin, dan bisa dengan peledak atau dinamit, khususnya untuk sejenis yang besar. Itulah contoh dari paku keling atau rivet. Sambungan baut mur. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut, umumnya bentuk kepala segi 6, dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaiannya di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Keuntungan sambungan baut mur ada 4. Yang pertama, sambungan lebih mudah dipasang dan disetel saat pembuatan konstruksi di lapangan. Konstruksi sambungan bisa dibongkar dan dipasang kembali secara gampang. Sambungan bisa digunakan untuk menyambung konstruksi dengan jumlah tebal baja lebih dari 4D. 4. Sambungan bisa diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi bangunan yang bersifat berat serta beban bertukar. Kekurangan sambungan baut mur. 1. Sambungan mur baut harus dirawat secara terus-menerus agar tidak mengalami kerusakan. 2. Apabila ada salah satu
mur atau baut yang mengalami kerusakan, maka proses pembongkarannya sangat sulit. 3. Ikatan yang terbentuk pada sambungan mur dan baut lambat laun akan menjadi agak longgar, sehingga perlu dipantau secara berkala. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.